Nah, Ibu Bapak sekalian, saya akan melanjutkan hasil temuan kami dari pemantauan penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini, KPU mempersiapkan portal informasi, yaitu adalah sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap, yang pada Pilkada 2020 ini bukan hanya sebatas untuk digunakan sebagai alat publikasi, tetapi juga sebagai alat bantu rekapitulasi dan penghitungan suara dari TPS sampai dengan berjenjang seterusnya. Nah, adapun seperti kita ketahui bersama Ibu Bapak sekalian, penggunaan Sirekap ini menggunakan platform aplikasi gitu ya, yang diinstal ke dalam HP dari petugas KPPS yang nanti akan difoto ke dalam form C KWK yang kemudian nanti disubmit dan dikirim ke dalam server untuk dilakukan rekapitulasi di level kecamatan menggunakan Sirekap web dan juga sampai dengan level kabupaten kota menggunakan Sirekap web. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada sedikit perbedaan responden dari pengisian formulir online ini. Tadi kalau kita lihat di protokol kesehatan kurang lebih ada 127 responden yang mengisi. Namun dalam konteks pemantauan Sirekap, yaitu pasca pemungutan suara setelah jam 1 ditutup, ada kurang lebih 64 responden yang mengisi form penggunaan Sirekap ini. Yang kemudian ini data ini kami tarik pada tanggal 12 Desember pukul 20.30 seperti itu. Nah, adapun pertanyaan pertama yang kemudian kami ajukan dalam proses pemantauan penggunaan Sirekap ini adalah apakah KPPS menggunakan Sirekap dalam proses penghitungan suara di TPS. Nah, jika kita lihat memang ada 60,9% dari 64 respon yang masuk ke dalam form pemantauan online kami menjawab iya menggunakan, seperti itu ya. Nah, meskipun ini perlu kita telah lagi menggunakannya itu adalah apakah kemudian dia berhasil sampai dengan memfoto, sampai dengan mengirim seperti itu, ataukah kemudian menggunakan pada sampai dengan tahapan mana, yang nanti kita akan lihat di pertanyaan berikutnya. Nah, tetapi kurang lebih ada 39,1% yang menjawab tidak menggunakan seperti itu. Artinya mungkin bisa jadi Sirekapnya tidak bekerja gitu ya, tidak bisa dibuka atau kemudian tidak ada jaringan internet seperti itu. Nah, yang kedua, jika kita lihat pertanyaannya, apakah terdapat kendala dalam penggunaan Sirekap di TPS? Ada mayoritas responden menjawab 54,7% iya terdapat kendala dalam proses penggunaan Sirekap di TPS seperti itu. Nah, kalau kita lihat PKPU mengenai rekapitulasi suara, di sana kan ada tahapan-tahapan termasuk juga juknis dari KPU mengenai tahapan penggunaan Sirekap. Bagaimana setelah penghitungan suara secara manual selesai dilakukan, diisi di dalam form C gitu ya, menggunakan teli dan juga ada proses penghitungan suara yang ditulis di dalam form C, ada kewajiban di sana anggota KPPS untuk memfoto hasil form C KWK tersebut menggunakan Sirekap. Dan setelah dipoto kemudian untuk dikirimkan untuk kebutuhan rekapitulasi berjenjang berikutnya. Nah, jika kita lihat dari pertanyaan nomor 2 ini, sebanyak 54,7% mengakui adanya kendala, dan di 39,1% itu mengakui tidak ada kendala, dan ada kurang lebih 6,3% menjawab tidak tahu. Ibu Bapak sekalian, seperti kita ketahui misalnya pada hari Rabu 9 Desember 2020, ketika tahapan proses penghitungan suara, ketika kita ingin mengakses gitu ya, meskipun penghitungan suara masih berlangsung di beberapa TPS dan proses penggunaan Sirekap masih berlangsung, KPU itu kan menyiapkan portal informasinya ketika Sirekap ini sudah masuk, dan kita dimanapun, kapanpun, siapapun bisa mengakses dalam website portal informasi KPU di info.pemilu.kpu.go.id seperti itu. Nah, di sana bisa kita lihat. Tetapi pada hari Rabu 9 Desember ada beberapa waktu yang kemudian untuk kita mengakses hasil dari penghitungan suara dengan menggunakan rekapitulasi ini tidak bisa kita akses dalam portal informasi itu. Nah, mungkin hal ini juga berkendala terhadap penggunaan Sirekap mobile yang digunakan oleh KPPS seperti itu. Nah, di pertanyaan yang ketiga misalnya Ibu Bapak sekalian, jika kita ingin dalami lebih lanjut, apa saja sih yang kemudian menjadi kendala dari penggunaan Sirekap ini? Nah, jika kita lihat kendala-kendalanya, yang pertama ada 43,8% menjawab bahwa aplikasi Sirekap tidak bisa dibuka. Nah, artinya ketika tahapan penghitungan suara sudah selesai, form CKWK sudah ditulis semua berdasarkan angka-angka hasil penghitungan dan daftar pemilih dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya kan anggota KPPS ditugaskan untuk memfoto, membuka Sirekap, memfoto, kemudian melihat hasil bacaan Sirekap sesuai atau tidak, kemudian dikirim
ke server seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat ada 43,8% aplikasi Sirekap ini tidak bisa dibuka oleh anggota KPPS. Dan ini pun saya temukan di beberapa TPS yang pada waktu itu saya pantau di daerah Depok misalnya. Ada anggota KPPS yang kemudian tidak bisa membuka sama sekali aplikasi Sirekap Mobile yang sudah terinstall di HP-nya seperti itu. Dan kemudian meski demikian ada 29,7% yang menjawab tidak ada kendala. Terus kemudian ada juga 12,5% tidak ada jaringan internet kendalanya. Kemudian ada juga sisanya ini telepon genggam tidak bisa digunakan, dan ada juga yang menjawab tidak tahu seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan kendala-kendala apa yang terjadi dalam penggunaan Sirekap. Nah, yang berikutnya di nomor 4, Ibu Bapak sekalian, kami menanyakan juga kepada para pemantau ataupun para pemilih yang mengisi form pemantauan kami secara online ini, apakah dalam penggunaan Sirekap terjadi pengulangan dalam melakukan foto formulir model C hasil KWK di TPS. Nah, artinya kan setelah penghitungan selesai, angkanya sudah ditulis, Sirekap dibuka dan jika berhasil dibuka oleh anggota KPPS, maka langkah berikutnya adalah mereka memfoto CKWK ini, kemudian dikirim ke dalam server untuk dipergunakan dalam proses rekapitulasi berjenjang berikutnya di level kecamatan. Nah, jika kita lihat ada 56,3% menjawab bahwa terjadi pengulangan dalam melakukan foto formulir. Nah, artinya memang ini menjadi satu kendala juga. Pengulangan foto ini penyebabnya apa saja? Misalnya hasil pemantauan kami gitu ya di salah satu TPS itu adalah ada instruksi di dalam Sirekapnya ini untuk melakukan foto ulang karena tidak bisa kualitas gambarnya, hasil fotonya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang untuk dibaca oleh aplikasi, sehingga ada proses pengulangan foto yang dilakukan oleh anggota KPPS. Ada juga misalnya yang setelah dilakukan foto, hal yang sama juga seperti itu, ada instruksi juga dari aplikasinya untuk melakukan foto ulang agar kemudian cahayanya lebih jelas gitu ya, gambarnya lebih jelas, dan itu bisa dibaca oleh sistem Sirekap. Tetapi ada juga 43,8% memang menjawab tidak ada pengulangan dalam melakukan foto formulir model C hasil KWK di TPS. Nah, di pertanyaan berikutnya, apakah terdapat kesulitan yang dihadapi oleh petugas KPPS untuk mengirimkan foto dan hasil perolehan suara di formulir model C hasil KWK TPS melalui Sirekap? Nah, ada 57,8% menjawab iya mengalami kesulitan dan 42,2% tidak mengalami kesulitan. Dan ini lagi-lagi juga saya temui langsung di lapangan di salah satu TPS di Kota Depok seperti itu, ada anggota KPPS yang sulit sekali untuk melakukan pengiriman. Dia tidak bisa mengirim, dia harus menunggu terlebih dahulu, sudah berulang kali mencoba juga tidak bisa mengirim, pada akhirnya kemudian diputuskan langsung saja dibawa kotak suaranya ke PPS gitu, tanpa kemudian berhasil mengirim hasil fotonya menggunakan Sirekap tersebut, seperti itu. Yang berikutnya adalah apakah ada perbaikan dalam penulisan angka di dalam Sirekap. Nah, memang ini cukup sedikit. Responden yang menjawab ada perbaikan itu hanya 7,8%. Tetapi jika kita lihat memang 46,9% ada tidak ada perbaikan, dan ada 45,3% menjawab tidak tahu. Nah, kalau kita lihat memang setelah difoto menggunakan Sirekap ini, maka Sirekap itu akan membaca hasil fotonya, perolehan suara, termasuk juga daftar pemilih yang tertulis di form CKWK. Nah, di situ ada petugas KPPS yang juga pengawas TPS dan juga saksi untuk memastikan hasil bacaan Sirekap ini sesuai tidak dengan yang tertera dalam form CKWK tersebut, gitu ya. Sebelum kemudian nanti dikirim. Ketika sudah sesuai, maka bisa langsung dikirim. Nah, sedangkan jika tidak ada sesuai, perlu ada perbaikan secara manual yang kemudian dimasukkan di dalam aplikasi Sirekap yang disesuaikan dengan yang tercantum di dalam formulir CKWK. Nah, namun demikian, kalau kita lihat dari hasil respon di 64 responden ini menjawab memang mayoritas tidak ada perbaikan, tetapi juga ada yang jawab tidak tahu apakah bagaimana proses perbaikan itu berlangsung atau tidak. Nah, yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, jika kita lihat yang ketujuh, kami juga menanyakan kepada responden apakah terdapat keberatan dari para pihak terhadap hasil Sirekap. Nah, jika kita lihat memang ada 93,8% menjawab tidak ada keberatan, sedangkan sisanya kurang lebih ada 6,2% menjawab ada keberatan terhadap penggunaan Sirekap ini. Nah, kenapa kok kemudian meskipun demikian ada 93,8% yang menjawab tidak ada keberatan, ternyata kalau kita lihat di pertanyaan berikutnya misalnya, apakah pemilih mengetahui penggunaan Sirekap? Nah, di sana kami minta juga kepada responden misalnya bisa ditanyakan secara acak kepada salah satu atau dua orang pemilih gitu ya. Mereka menjawab 76,6% para pemilih kita itu tidak tahu dari penggunaan Sirekap ini.
Nah, artinya sekalipun misalnya Sirekap sebatas alat bantu rekapitulasi suara dan juga alat bantu untuk publikasi, hal ini sangat penting bagi pemilih ya, untuk mengetahui dari penggunaan Sirekap. Nah, dan ternyata kalau kita lihat di pertanyaan yang berikutnya, apakah saksi pasangan calon mengetahui penggunaan Sirekap? Nah, hal yang sama juga mayoritas responden ketika bertanya kepada salah satu saksi, 56,3% mereka menjawab tidak tahu dari penggunaan Sirekap. Padahal ini sangat penting juga bagi saksi, karena Sirekap digunakan untuk alat bantu publikasi dan juga alat bantu rekapitulasi yang kemudian hasilnya dibaca melalui form aplikasi tersebut. Nah, ini Ibu Bapak sekalian kira-kira hasil temuan kami di lapangan dari penggunaan Sirekap. Nah, tentunya kalau kita lihat memang sistem informasi rekapitulasi suara atau teknologi informasi ini penting bagi penggunaan tata kelola kepemiluan di Indonesia untuk meminimalisir kompleksitas dan juga untuk menghadirkan efisiensi tata kelola dari penyelenggaraan pemilu kita. Nah, namun demikian, jika kita lihat dari uji coba dari penggunaan Sirekap sebagai alat bantu publikasi dan juga alat bantu rekapitulasi, terdapat beberapa kendala di dalamnya. Nah, untuk itu ke depan saya kira menjadi penting bagi kita semua untuk mempersiapkan dari penggunaan Sirekap ini secara betul dan matang dengan waktu yang cukup. Uji coba, infrastruktur teknologi dari segi aplikasi, jaringan internet, sumber daya manusia, seperti itu. Jangan kemudian teknologi menjadi paradoks, alih-alih ingin memudahkan para penggunanya, para penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu, justru kemudian jangan sampai mempersulit penyelenggara pemilu karena misalnya aplikasinya tidak buka dan juga tidak bisa dikirim seperti itu.